Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Ta'ala, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang menonton video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan semua doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya, dari musibah, dari bencana, dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya bisa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan obat yang cocok, segera mendapatkan obat yang cocok. Mudah-mudahan yang sedang kesempitan segera diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang yang halal dan barokah. Mudah-mudahan anak cucunya diberi keberkahan dan manfaat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat atau sesuatu yang bisa menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini saya hanya akan menyampaikan sedikit saja tentang kelebihan ilmu sulap atau sihir ya. Ilmu sulap atau sihir dengan ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah, keduanya ini sama-sama kesaktian ya teman-teman. Ilmu hikmah, ilmu sihir itu sama-sama kesaktian, akan tetapi berbeda jalur ya. Jadi di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Mungkin saya tidak membawakan dalil-dalilnya ya, karena semuanya bisa memahami, dan juga keduanya sudah ada juga sebutannya di dalam Al-Qur'an ya. Namun di sini saya akan menjelaskan kehebatan kedua ilmu tersebut ya. Kedua ilmu tersebut dan berbagai kelebihan dan juga kekurangannya ya. Yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa yang namanya sulap itu adalah sihir, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam kisah Nabi dalam kisah Fir'aun ya, dalam kisah Fir'aun atau Nabi Musa ya, dalam kisah Nabi Musa. Jadi di situ sudah jelas ya bahwa sulap yang bisa merubah sesuatu benda menjadi benda yang lain itu adalah sulap ya, dan sulap itu adalah sihir menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi yang masih menyangkal bahwa sulap itu adalah sihir karena imannya masih dipertanyakan. Ini jelas ya, karena setiap sesuatu yang menyangkal atau mengingkari firman Allah berarti memang imannya harus dipertanyakan. Karena ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berfirman, yang sudah saya tayangkan di video sebelumnya ya. Jadi di situ sudah jelas firman Allah sendiri yang menyatakan bahwa itu adalah sihir ya. Nah, namun di zaman kita sekarang, khususnya di Indonesia, itu dikenal dengan sulap ya, tergantung daerahnya. Dan
di video sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa kelebihan yang Allah berikan itu kepada hambanya hanya ada 4. Yang pertama adalah mukjizat yang diturunkan khusus atau diberikan khusus untuk para nabi dan para rasulnya atau para utusan ya. Dan itu khusus setelah ditutupnya kenabian dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, maka mukjizat pun ditutup. Akan tetapi khusus mukjizat Nabi Muhammad SAW masih ada yang abadi hingga sekarang, bahkan menjelang hari kiamat. Apakah itu? Yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quran yang sangat mulia, Al-Quran yang sangat agung, Al-Quran yang menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil atau Al-Furqan. Nah, itu mukjizat yang paling agung yang akan ada selama-lamanya hingga menjelang kiamat. Dan dari situlah akan timbul atau bersumber dari Al-Quran tersebut yang namanya karomah, yang namanya ma'unah dan yang lainnya, teman-teman ya. Nah, sudah jelas ya. Kemudian yang kedua adalah karomah. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Akan tetapi karena di sini akan membahas tentang kelebihan sihir atau sulap dengan ilmu hikmah, maka saya bacakan lagi agar diketahui runtutannya ya, dari atas sampai ke bawah atau dari bawah sampai ke atas. Akan tetapi yang saya sebutkan dari atas ke bawah ya. Yang kedua adalah karomah. Karomah itu adalah suatu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus kepada para walinya, kepada kekasihnya. Boleh itu dari kalangan manusia, boleh itu dari kalangan jin. Karena manusia dan jin itu hakikatnya adalah sama, yaitu penciptanya tujuan penciptanya yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berbeda tempat karena berbeda bahan pembuatannya. Kalau manusia itu dibuat dari api, Masya Allah. Kalau manusia itu, mohon maaf ya, kalau manusia itu dibuat dari tanah, kemudian angin, kemudian yang di dalam ya isinya itu juga ada api, kemudian ada air ya. Akan tetapi jasadnya itu diciptakan dari tanah. Kalau jin itu sama ya, iblis itu sama. Maksudnya dari bahan yang sama. Akan tetapi berbeda makom, berbeda pekerjaan ya. Sehingga setan, iblis itu adalah sifat, teman-teman ya. Yang sebenarnya semuanya itu adalah jin ya. Nah, kemudian jin ya, itu diciptakan murni dari api. Ya, begitu teman-teman ya. Makanya sifat jin itu panas. Jadi orang yang suka panas seperti saya ini karena banyak jinnya begitu, teman-teman ya. Nah, jadi yang suka panas, yang suka kepanasan, sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar aduh ya, nggak tahulah apa yang mau diomongin ya, itu karena banyak jinnya, teman-teman ya. Ya contohnya seperti saya ini. Ini karena banyak jinnya, teman-teman ya. Nah, bahkan boleh jadi setan dan iblis juga bercokol ya. Nah, tapi mudah-mudahan kita semuanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun iblis yang menggoda kita, bahkan yang menempati diri kita, sebanyak apapun jin setan yang menempati diri kita, yang ingin mempengaruhi kita, mudah-mudahan kita selalu dalam kemenangan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, mudah-mudahan pasukan-pasukan Allah itu yang selalu diberi keberuntungan oleh Allah dan selalu diberi kemenangan oleh Allah. Amin ya. Mudah-mudahan kita adalah pasukan-pasukan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan video ini semuanya. Yang asalnya menjadi pasukan iblis, pasukan setan, mudah-mudahan sekarang diganti oleh Allah, dijadikan pasukan-pasukan Allah yang akan menyambut Imam Al-Mahdi di akhir zaman ini, insyaallah. Kalaupun kita tidak sampai ke zamannya Al-Mahdi, mudah-mudahan anak cucu kita yang sampai ke sana, yang menjadi pasukan-pasukan Al-Mahdi ya. Amin. Nah, ini karomah ya. Jadi karomah itu artinya kemuliaan. Kemuliaan atau kelebihan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada hambanya yang soleh dan solehah. Baik itu dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Karena memang tujuan penciptaan manusia dan jin itu adalah sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna
Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Firman Allah ya dalam Al-Quran. Jadi manusia dan jin itu memang tujuan penciptanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang ingkar, yang tidak mau beribadah, nah itu nggak tahu saya bagaimana itu ya. Jadi silahkan dipikirkan sendiri. Karena memang tujuannya kita sebagai manusia dan juga jin itu diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau yang tidak beribadah, ya pikirkan sendiri ya. Pikirkan sendiri. Berarti sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya karomah. Yang namanya karomah itu tidak selalu terjadi, akan tetapi bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja, bisa karena niatnya seseorang wali tersebut atas permintaannya kepada Allah, atau memang tanpa diminta sama sekali, langsung Allah yang memberikan. Itu karomah ya. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika sholat ya, ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani melihat ada seorang pedagang yang dirampok oleh perampok yang sangat hebat kala itu ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berjongkok ya, mengambil sandalnya dan langsung dilemparkan. Padahal itu jaraknya ribuan kilometer ya, ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer ya. Jaraknya sangat jauh. Jadi ketika sholat oleh murid-muridnya ditanya, karena heran ya, sesuatu yang terjadi tidak seperti biasanya, tiba-tiba melempar sandal. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab bahwa ada seorang pedagang yang dirampok. Kemudian keesokan harinya datanglah si pedagang tersebut, karena memang sudah pernah bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena ketika itu dilihat di kanan kirinya tidak ada orang yang melempar perampok tersebut hingga semuanya pingsan ya. Kemudian dia ingat, jadi yang bisa melakukan seperti ini hanya Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Maka dicarilah keesokan harinya sampai, dan benar yang punya terompah atau sandal tersebut adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sebagainya. Banyak sekali ya kisah-kisah para wali. Kemudian yang paling akhir di akhir zaman yaitu Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Salah satu syekh atau guru-gurunya yang mempunyai pondok-pondok pesantren di bagian Jawa khususnya ya. Jadi sewaktu-waktu beliau juga sedang sholat. Kemudian tiba-tiba yaitu mengimami sholat ya, bukan hanya sholat sendiri, akan tetapi sedang mengimami sholat. Ketika itu tiba-tiba pundaknya ke bawah sebelah. Jadi begini, apa ini miring ya. Nah, jadi lama ketika berdiri sambil begini. Jadi setelah sholat ditanyakan oleh santrinya, ya Syekh, ya Kiai, apa yang terjadi sebenarnya sehingga saya melihat Tuan Guru ketika sholat pundaknya ke bawah sebelah begitu ya. Nah, dan tangannya diturunkan satu ya, turun. Kemudian Syekhona Khalil Bangkalan menjawab, saya melihat ada kapal atau perahu ya, perahu yang ingin tenggelam, yang miring oleh ombak dan tenggelam karena muatannya bergeser ke tepi ya, jadi miring. Nah, jadi itu yang saya pegang sehingga tidak jadi karam teman-teman. Itu salah satu karomah. Dan karomah bisa ditimbulkan dari dua sebab. Bisa ditimbulkan karena doa ketika ingin membantu, dan termasuk niat ya, itu adalah salah satunya. Dan ada yang murni langsung bantuan dari Allah tanpa permintaan dari hamba tersebut. Itu karomah. Namun yang jelas karomah atau bantuan seperti ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dekat ataupun yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, ini karomah. Dan itu tidak bisa digunakan setiap saat, tidak bisa digunakan setiap saat. Akan tetapi sewaktu-waktu bisa kan Allah langsung yang menurunkan bantuan, atau setelah hambanya atau seorang kekasihnya tersebut meminta kepada Allah. Sebenarnya masih banyak lagi kelebihan yang di sini ya. Namun intinya yang saya sampaikan hanya dua tersebut yang bisa menyebabkan datangnya karomah tersebut teman-teman ya. Kemudian sering kita dengar ada ilmu karomah. Mungkin ada yang bertanya, apakah ilmu karomah dengan karomah itu sama? Beda. Akan tetapi
Jika kita memang benar-benar mengamalkan karomah, maka kita dituntut untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah, semakin meningkatkan kekhususan kita kepada Allah, dan nantinya bisa akan mendapatkan benar-benar yang namanya karomah. Itu ilmu dengan karomah berbeda. Ilmu karomah ya, artinya ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah yang zat yang mulia. Jadi begitu teman-teman. Jadi berbeda karomah dengan ilmu karomah itu berbeda. Kalau karomah itu sudah dimiliki atau diberikan kepada seorang wali atau wali-wali Allah, sedangkan ilmu karomah adalah dimiliki oleh orang-orang tertentu yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nantinya bisa juga menjadi wali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu maunah. Maunah bisa dimiliki oleh siapa saja atau bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang beribadah, yang tekun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang istiqomah ya. Yang istiqomah ibadahnya, terutama ibadah-ibadah yang diwajibkan atau kewajiban kita sehari-hari, misalnya sholat 5 waktu, puasa, zakat, kalau yang mampu haji dan sebagainya. Jadi yang paling pertama kita mengerjakan perintah-perintah Allah. Akan tetapi ada di balik perintah tersebut yang paling harus lebih wajib dari kewajiban tersebut. Apa itu? Larangan. Jadi setiap yang dilarang oleh Allah jangan pernah dilanggar kalau ingin mendapatkan maunah dari Allah ya. Jadi maunah larangan dengan perintah itu sebenarnya adalah satu, akan tetapi ibaratkan kanan kiri atau depan dan belakang ya. Jadi kalau ke kanan berarti pergi dari yang kiri, begitu ya. Jadi kalau kita sudah meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan Allah, berarti kita sudah mengerjakan kewajiban kita, tapi kewajiban yang pertama. Jadi kalau larangan berarti wajib kita kerjakan, maksudnya kita tinggalkan. Kalau yang wajib berarti wajib kita kerjakan, begitu ya. Jadi dilarang, kalau yang wajib dilarang ditinggalkan, kalau yang dilarang diwajibkan ditinggalkan, begitu ya. Jadi sama-sama. Jadi yang setiap sesuatu yang diwajibkan berarti pasti bersamaan dengan larangan, yang dilarang pasti bersamaan dengan perintah, begitu teman-teman. Dan maunah kurang lebih dengan karomah, bisa datangnya maunah tersebut karena diminta atau dengan doa ataupun yang lainnya. Bisa juga Allah yang memberikan langsung tanpa seorang hamba tersebut minta. Jadi bisa sewaktu-waktu, akan tetapi tidak bisa setiap waktu. Tidak bisa setiap waktu, misalnya ya, sehari sampai digunakan ratusan kali, tidak mesti. Jadi maunah itu datangnya sewaktu-waktu. Bisa dan kejadiannya mirip dengan ilmu yang lain. Kejadiannya bisa saja mirip, bisa saja sama. Akan tetapi caranya berbeda, datangnya berbeda, begitu teman-teman ya. Walaupun kelihatannya sama, akan tetapi berbeda karena berbeda makom ya. Nanti kita jelaskan di bagian sihir ya. Jadi ini maunah. Jadi maunah itu bisa ditimbulkan karena doa tersebut ya. Karena doa-doa seseorang, akan tetapi yang berdoa adalah orang yang soleh. Kemudian di bawah maunah, yang termasuk bagian dari maunah ya, yaitu adalah ilmu hikmah atau kesaktian ya. Kesaktian ala muslim itu namanya disebut ilmu hikmah. Dan di Al-Quran memang tidak diajarkan, akan tetapi orang yang mendekat kepada Allah pasti mendapatkan itu. Itu namanya ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah. Kemudian tanda-tandanya orang yang mempunyai ilmu hikmah, dan orang yang mempunyai ilmu hikmah bisa mendapatkan maunah dari Allah, bahkan bisa mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya ilmu hikmah itu adalah jalan menuju Allah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau orang yang memang benar-benar
bisa mencapai ke sana. Jadi asalnya orang biasa karena ketekunannya mengharap ridho Allah melalui ilmu tersebut, maka akan naik kelasnya begitu ya. Kemudian tanda-tandanya orang ahli hikmah yaitu penyabar, tidak cepat emosi ya, dan tidak mudah menjelek-jelekan orang, tidak mudah merendahkan orang lain ya. Itu ya. Itu ahli hikmah. Kalau masalah diperlihatkan sama dengan kita sedekah. Jadi sedekah itu ada dua, ada secara rahasia atau sir, ada secara nyata. Tujuannya bukan untuk pamer. Jadi innamal a'malu binniyah, sesuai yang disabdakan Rasulullah, setiap pekerjaan tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya kita supaya bisa dicontoh oleh orang, barangkali ada yang mau mencontoh, jadi itu baik. Artinya mengajak orang lain secara rahasia dengan cara memperlihatkan seakan-akan itu pamer, tapi bukan. Itu cara mengajak orang lain dengan cara halus ya. Dengan cara halus, dengan cara mengorbankan dirinya sendiri sebagaimana lilin. Jadi lilin itu untuk menerangi orang lain, dirinya sendiri rela terbakar ya. Itu ilmu hikmah. Jadi jelas ya. Jadi yang terjadi sekarang ini seperti itu teman-teman, bisa dilihat. Dan ahli hikmah tersebut pasti kata-katanya selalu kebaikan. Kata-katanya selalu kebaikan. Memang ada kesalahan, itu pasti ya. Sebenarnya pasti semua makhluk pasti ada kesalahannya. Akan tetapi sangat jarang. Artinya wasiat atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan memang adalah kebaikan, baik yang dicontohkan langsung ataupun yang dibicarakan langsung. Itu ahli hikmah. Nah, terus ahli hikmah dengan pengamal ilmu hikmah sama atau tidak? Tidak sama. Kalau ahli hikmah itu sudah meresap ya ke dalamnya. Kemudian sedangkan pengamal ilmu hikmah itu masih tahapan bawah, masih tahapan belajar yang ingin mencapai hikmah tersebut. Itu perbedaannya. Makanya kebanyakan orang yang mengamalkan ilmu hikmah ada yang sombong, ada yang pamer, ada yang begini dan begitu ya. Nah, itu masih tahapan mengamalkan, artinya masih baru, masih belajar ya. Kalau yang dan sering marah, karena di situ masih ada peperangan ya, masih ada peperangan. Ini ilmu hikmah, yang mana ilmu hikmah ini adalah bagian dari ma'unah teman-teman ya, bagian dari ma'unah dan juga bagian dari torekoh, dari ilmu torekoh ya. Jelas ya. Ini yang ketiga, yaitu kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya yang nomor 3. Dan yang terakhir adalah sihir. Nah, ini ya, sihir di negara kita dikenal dengan santet, dikenal dengan pulung, dikenal dengan apalah itu ya. Banyak sekali namanya di daerah kita, tergantung daerahnya. Sedangkan sihir itu adalah kata umum dari bahasa Arab. Jadi yang masuk ke dalam ilmu sihir termasuk sulap, hipnotis, dan sebagainya. Itu sihir. Dan sihir ini banyak macamnya. Ada yang kalau sulap ada dua. Ada yang memakai kecepatan tangan, ada yang memakai kecepatan makhluk halus. Artinya memakai bantuan makhluk halus. Bisa jin, bisa siluman, bisa iblis, dan lain-lain. Tergantung ketinggiannya. Nah, seperti David siapa itu? Cover siapa itu ya? Itu perjanjian dengan iblis, dan saya pernah melihat sendiri itu tanda tangannya di alam lain ya. Tanda tangannya perjanjian dengan iblis. Jadi hati-hati. Memang kadang-kadang kita memang tidak menyadari orang yang mengerjakan sulap, yang belajar sulap, memang kadang-kadang tidak mengetahui bahwa bahwa dirinya itu dibantu oleh
makhluk tersebut ya. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang tahu. Jadi mereka menyangka bahwa kekuatan keajaiban-keajaiban yang dilakukan itu adalah kelebihan Allah yang melalui akal kelebihan pikirannya. Kekuatan pikiran gitu. Bukan. Akan tetapi makhluk halus itu, semua makhluk halus bisa membaca jalannya pikiran kita. Akan tetapi tidak bisa membaca isi hati kita. Ya. Jadi setiap sesuatu yang sudah keluar dari hati oleh jin bisa dibaca. Ada yang mempunyai keahlian khusus untuk membaca pikiran seseorang, akan tetapi ada yang tidak begitu paham untuk itu ya. Sama seperti manusia, ada keahlian masing-masing ya. Nah, sudah jelas ya 4 kelebihan tersebut. Sedangkan sihir hanya diberikan kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maunah boleh diberikan kepada siapa saja, yang penting orangnya beribadah. Tambah tekun ibadahnya, tambah hebat maunahnya. Tambah tekun ibadahnya, tambah tinggi kelasnya, akan semakin sempurna maunah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jangan iri. Nah, jangan iri ya. Jangan iri kita. Kalau iri untuk kebaikannya boleh-boleh saja. Artinya kita akan mengejar untuk berbuat baik ya. Sedangkan sihir sudah jelas itu hanya diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Walaupun dirinya sendiri merasa muslim, dirinya sendiri merasa bersyahadat. Akan tetapi ketika kita sudah menjalankan tersebut, mengerjakan hal tersebut, kita sudah bersekutu dengan yang namanya jin ya. Itu sihir dan sulap ya. Namun sulap ada 2 macam, ada yang kecepatan tangan, dan ini untuk yang kecepatan tangan ini masih khilafiyah, artinya ulama berbeda pendapat. Jika tidak mengandung kerusakan, tidak mengandung mafsadat, maka itu diperbolehkan. Gitu ya. Kalau yang sudah bekerja sama dengan makhluk halus, itu murni, tidak ada perbedaan pendapat, teman-teman ya. Tidak ada perbedaan pendapat, kecuali orang-orang khusus, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa saja bekerja sama dengan jin, akan tetapi untuk hal kebaikan. Untuk hal kebaikan. Jelas ya? Kemudian sekarang kita bicarakan tentang keunggulan atau kelebihan sihir atau sulap dan ilmu hikmah. Nah, di sini saya bicarakan sesuai pengetahuan saya ya, sesuai pengetahuan saya sendiri. Jadi hasil dari keduanya bisa saja sama, bisa saja mirip, bahkan bisa saja berbeda sama sekali. Artinya misalnya mengeluarkan uang, mendatangkan uang secara gaib, itu sama ya, sama-sama uang. Akan tetapi ada perbedaan. Kalau yang dikerjakan oleh ilmu hikmah, dan ini tidak akan hilang selama-lamanya. Tidak akan hilang selama-lamanya. Dan tidak akan membawa mudarat. Teman-teman ya. Gitu. Dan sebagainya. Kemudian misalnya mengadakan pertunjukan. Ini yang paling penting ya. Ketika mengadakan pertunjukan sulap ya. Dan sebenarnya setiap pertunjukan sulap atau yang di atasnya lagi ahli magic ya. Ahli magic berarti di atasnya lagi atau magician. Semua itu dibantu makhluk halus. Jadi para ahli hikmah bisa melihat dengan jelas makhluk apa saja yang membantu. Bisa. Nah, makanya ketika ada ahli hikmah atau orang yang belajar ilmu hikmah, kadang-kadang dites di persulap jalanan kan biasanya. Tapi kalau yang dengki, ada juga yang dengki, yang suka ngetes gitu, ada. Jadi sulap itu tidak bisa jalan teman-teman ya. Tidak bisa jalan karena bisa dilakukan dengan 2 cara, walaupun jarak jauh. Apalagi yang dipertontonkan di televisi yang siaran langsung, itu sangat mudah untuk dijahili dari jauh teman-teman. Yang pertama, ditarik makhluk halus yang membantu. Yang pertama ini paling kasar ya. Jadi orang yang misalnya melakukan pertunjukan kebal atau menghilang atau
setrum misalnya, anti setrum itu bisa ditarik. Jadi ketika makhluk halus yang membantunya itu ditarik, ya udah fatal, pasti 100% fatal. Dan para ahli hikmah punya kemampuan seperti itu, teman-teman ya. Makanya jangan coba-coba main tangan, jangan coba-coba disama-samakan karena dirinya sendiri mampu mengerjakan seperti ini. Itu hanya mirip, tidak sama. Tidak sama ya. Hasilnya sama, tapi sebenarnya tidak sama. Hanya mirip saja. Kelihatannya yang sama ya. Jadi sebenarnya nggak sama. Kemudian yang kedua, bisa dipatahkan dengan cara mengunci. Dengan cara mengunci makhluk halus tersebut ya. Atau bahkan mengunci yang mempunyai makhluk halus tersebut, atau magician atau ahli sulap. Jadi ada dua cara, dengan cara menarik makhluk halus yang membantunya atau dengan cara menguncinya. Ya, baik dengan cara mengunci makhluk halusnya atau dengan cara mengunci manusianya. Jadi kalau itu dikerjakan udah fatal, dijamin fatal. Makanya jangan main tangan ya. Sebenarnya kalau saya kan dari dulu ya paling senang nonton pertunjukan seperti itu. Saya senang dari televisi, misalnya ada pertandingan Master Limbat, Demian, siapa lagi itu ya, dan yang lainnya. Saya suka sebenarnya, suka. Namun di samping kesukaan saya masih juga berhati-hati ya, karena di situ sebenarnya bisa fatal ya, bisa fatal seandainya ada yang menonton ahli hikmah yang masih belajar, maksudnya bukan sampai ke ahli hikmah, akan tetapi sudah mengamalkan ilmu hikmah dan bisa dan mau mencobanya, maka bisa saja teman-teman. Makanya sangat miris, sangat menakutkan sebenarnya ya. Jadi kalau saya sendiri, saya sangat senang melihat seperti itu teman-teman ya. Walaupun sebenarnya kita bukan tidak melihat ya, bukan tidak mampu seandainya melakukan hal-hal yang di luar dugaannya ya. Namun kalau yang ahli hikmah sendiri tidak akan pernah dengki, tidak akan pernah yang namanya menggunakan ilmu itu untuk kebatilan, tidak akan pernah. Itu namanya ilmu ahli hikmah. Berbeda dengan pengamal hikmah, dengan pengamal ilmu hikmah ya. Itu berbeda. Karena itu masih tahapan awal yang bisa saja sebentar-sebentar mau mencoba, karena memang sebentar akan panas, sebentar tersinggung dan sebagainya. Karena itu masih tahap belajar teman-teman ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi memang ketika mereka melakukan pameran-pameran itu seakan-akan bahaya akan, padahal memang perbedaan antara alam kita dengan alam sana itu beda. Tergantung jarak khodam yang kita gunakan ya. Ada yang jaraknya 2,5 jam begitu teman-teman ya. Ada juga yang 2 hari jaraknya ya. 2 hari 2 malam maksudnya. Begitu, tergantung jaraknya. Namun manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sempurna di segala bidang. Baik sempurna di dalam penciptaannya dan juga sempurna di dalam amaliyahnya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi manusia jika manusia itu memang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah jelas ya. Jadi kelebihannya seperti, sedangkan sulap tidak bisa mematahkan ahli hikmah. Kemampuan ahli hikmah tidak bisa mematahkan sama sekali, tidak bisa. Makanya ketika kejadian kemarin ya, saya sebenarnya kadang-kadang merasa merasa nggak terima sebenarnya ketika Gus Samsudin dihina begini ya, digituin. Kalau seandainya, jadi itu ada bukti bahwa Gus Samsudin itu benar-benar ahli. Jadi sudah sampai ke tahapan ilmu tanah. Jadi tanah itu walaupun disakiti, dicangkul, dibajak dan sebagainya, tetap saja mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak pernah membalas menyakiti. Kecuali memang sudah ke darurat ya, jadi bisa longsor. Ya, itu yang membuat longsor itu bukan dia sendiri, tapi dengan Allah sendiri yang tidak terima.
Jadi makanya Gus Samsudin sendiri tidak banyak bicara, tidak banyak usaha ya, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Seandainya kenanya ke saya mungkin ya, tapi kalau saya yang dulu mungkin ya. Kalau saya terus terang, udah saya ceritakan di video saya sebelumnya ya, bahwa kalau dulu itu paling senang kalau saya melihat ada orang yang sombong, yang memang hebat katanya, yang dibicarakan kehebatannya dan kelebihan. Kalau saya dulu demi Allah ya, saya bersumpah dengan nama Allah, memang kejadian saya dulu seperti itu teman-teman ya, karena memang masih muda ya, darah masih panas-panasnya gitu. Nanti kalau ada orang yang hebat dan sok hebat ya, memang hebat tapi sok hebat, maksudnya bercampur dengan kesombongan, jadi langsung saya berdoa di dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan orang di hadapan saya ini punya salah dengan saya gitu, tapi bantu saya ya Allah. Itu saya pasti itu setiap bertemu dengan orang yang seperti itu, yang ngomong kehebatannya di depan saya, pasti saya doakan seperti itu. Itu dulu teman-teman, dulu waktu saya masih SMP ya, masih SMP. Jadi Gus Samsudin itu luar biasa kalau menurut saya. Makanya kalau saya sendiri walaupun tidak pernah mengenalnya, akan tetapi saya mengaguminya luar biasa. Jadi kalau yang ada di sekitarnya walaupun sama-sama punya padepokan, itu masih masih kelas tempe sebenarnya, bukan kelas SMP, kelas tempe teman-teman ya. Jadi yang masih punya hati iri, yang punya begini, itu bukan ahli hikmah, bukan ahli hikmah. Ahli hikmah tidak punya sifat seperti itu. Karena ahli hikmah itu sudah mendekati makam kewalian, sudah mendekati, bukan wali akan tetapi sudah mendekati. Jadi sifat-sifatnya maksudnya ya teman-teman. Wallahu a'lam, urusan makom itu urusan Allah, akan tetapi insya Allah seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu kita ragukan. Tidak. Jadi memang semakin tinggi suatu pohon, maka akan semakin sering dan semakin kuat terpaan angin. Disitulah ujiannya, supaya kita mengetahui bahwa pohon tersebut akarnya benar-benar menancap ke dalam tanah atau hanya di atas tanah saja. Jadi kalau pohonnya sudah tinggi akan tetapi akarnya hanya di atas tanah, maka akan mudah roboh. Apalagi ketika tanahnya basah, yaitu musim hujan dan angin kuat, maka mudah roboh teman-teman ya. Itu perbedaannya. Dan kita lihat bersama bahwa Gus Samsudin tidak bergeming sedikit pun. Padahal kalau mau membalasnya 100% saya jamin dengan izin Allah ya. Bisa. Jangankan jarak dekat, jarak jauh bisa. Jangankan jarak dekat ya, jarak jauh bisa. Masalah pengobatan yang dikatakan penipuan ya, sudah saya bahas di video sebelumnya. Bahwa itu bukan tipuan, akan tetapi adalah sarana yang memang diperbolehkan memakai sarana apa saja, walaupun menurut kita itu tidak pantas. Akan tetapi tidak semuanya harus masuk akal, karena memang yang namanya akal sangat terbatas. Ini ya. Jadi saya berbicara seperti ini karena kebetulan saya juga mempelajarinya. Akan tetapi saya bukan ahli, hanya mempelajarinya dan kebetulan saya mengetahuinya. Jadi ini sudah jelas ya. Jadi jangan coba-coba. Sebenarnya ya, dari kemarin-kemarin itu saya berpikiran begini teman-teman ya. Berpikiran ingin ikut-ikutan menantang sebenarnya teman-teman ya. Tapi ini terus terang demi Allah ya, sebenarnya saya punya firasat, sebenarnya seakan-akan ya ingin ikut-ikutan menantang. Tapi kalau tantangan saya tidak tanggung-tanggung ya, kan terus terang. Jadi yang dalam pikiran saya itu seperti Marcel ya, karena memang sudah sangat banyak mempermalukan perguruan yang dianggapnya menipu, padahal sebenarnya nggak menipu, akan tetapi yaitu pekerjaannya. Jadi karena diukur dengan ilmunya sendiri ya. Dan memang itu sudah ada konfirmasi, ada rencana konspirasi ya, bukan konfirmasi, ada rencana dari sebelumnya memang untuk menjatuhkan orang lain supaya dirinya ada di atas teman-teman ya.
Jadi sebenarnya memang saya punya firasat seperti itu, akan tetapi saya tidak mau ya, tidak mau seperti itu, kecuali saya dulu ya. Sebenarnya pernah datang juga yang namanya marah ya, iya marah, karena memang seakan-akan dianya itu orang yang paling hebat ya. Sampai mencampur adukan agama dengan itu, tapi yang dituduh malah Gus Samsudin yang katanya cabul atas nama agama, dukun atas nama agama. Padahal sangat berbeda. Dukun yang disabdakan Rasulullah itu berbeda, dan cabul pun hanya tuduhan. Matanya tidak melihat sendiri, teman-teman. Makanya saya kemarin sempat ikut-ikutan juga, mau ikut-ikutan sebenarnya. Tapi ini saya ceritakan, kalau saya mau nantang teman-teman, bukan masalah uang. Kalau saya uang sih butuh, tapi sedikit ya. Paling banyak saya bantukan ke orang lain kalau masalah uang, bukan itu. Akan tetapi dianya kan tidak percaya kan bisa melihat jin begitu. Jadi seandainya ini dalam hati saya Allah mengizinkan, jadi saya tinggal datang ke sana atau dianya yang saya panggil begitu. Jadi tinggal dibukakan mata batinnya supaya bisa melihat dengan jelas ya. Akan tetapi dengan perjanjian, bukan masalah uang. Dengan perjanjian tidak boleh ditolong oleh siapapun, dan tidak boleh ada yang menolong begitu ya. Jadi memang sengaja ini yang timbul di pikiran saya, di nafsu saya yang dipanas-panasi oleh jin, teman-teman ya. Jangan diikuti. Ini pun tidak terjadi karena saya sendiri tidak mau, hanya ada yang membisiki seperti itu. Jadi sempat kepikiran karena memang ada yang membisiki. Jadi memang kalau seandainya itu terjadi, kalau seandainya saya turuti ya, maka saya panggilkan gondro siluman yang hebat-hebat yang memang tidak mau kompromi, biar dibanting sampai keluar kuning-kuningnya, teman-teman. Iya, terus terang ya. Dan saya pun karena memang sudah ada perjanjian, jadi tidak mau menolong kecuali sudah benar-benar bertobat. Jadi itu tujuannya bukan untuk membunuh, tapi menyakiti, teman-teman ya, supaya tahu gitu ya, supaya tahu bahwa itu memang benar-benar bisa dilihat dengan izin Allah tentunya. Tanpa izin Allah tidak bisa. Jadi ahli-ahli hikmah itu bisa melihat semuanya, teman-teman ya. Yang namanya jin itu bisa semuanya. Makanya jangan sok punya kemampuan hebat ya, padahal dirinya sendiri tidak mengenal dirinya sendiri. Bagaimana mungkin tidak mengenal diri sendiri bisa mengenal orang lain? Jadi itu perbedaannya. Makanya kalau saya untuk Gus Samsudin, walaupun saya tidak mendukungnya, tapi saya kagum, demi Allah saya kagum. Memang ada yang tidak terima, jangan mudah. Termasuk video saya yang sebelum ini ya, banyak yang jangan mudah mengucapkan demi Allah katanya. Tidak boleh bersumpah, teman-teman. Karena memang kalau ada orang yang bersumpah demi kebenaran, kupingnya kebakar, teman-teman ya, karena yang membantu dari golongan itu, makanya panas. Karena ketika ada seorang muslim yang bersumpah demi kebaikan, maka yang keluar itu adalah sesuatu yang mampu membakarnya, gitu, teman-teman. Karena yang keluar adalah cahaya kebenaran. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi sekarang sudah jelas ya perbedaan kemampuan dan apa yang terjadi yang diakibatkan oleh sulap dan ilmu hikmah. Perbedaannya jauh. Karena seandainya orang yang ahli hikmah itu mau mencabut sesuatu yang ada di badannya, pasti bodoh. Pasti nggak punya kemampuan apa-apa. Makanya saya kemarin pernah kepikiran ya, sebenarnya ingin saya panggil ya. Saking geramnya karena terlalu banyak dukungan dengan cara kena pengaruh pikirannya ya, sehingga dukungannya luar biasa. Karena yang mendukung memang orang-orang bodoh, nggak paham tentang agama. Itu masalahnya, hanya bisa membaca tapi tidak paham tentang agama. Makanya saya sengaja dari video saya sebelumnya yang saya tampilkan itu adalah tentang hal-hal yang demikian supaya bisa memahami, karena sangat jarang sekali yang membahas
hal-hal yang seperti itu yang dilihat dari hukumnya ya. Karena ahli hikmah sendiri sebagian memang tidak mengerti masalah hukumnya, tidak mengerti maksudnya tidak mempunyai dalil-dalilnya teman-teman. Jadi itu masalahnya. Makanya ketika ada yang membisiki sebenarnya yang memanas-manasi saya ya, ingin saja saya memanggilnya ya untuk melakukan percobaan supaya tahu bahwa sebenarnya Gus Samsudin itu bisa mengerjakan. Dan akan tetapi setelah sampai ke saya terus terang demi Allah, kalau Allah mengizinkan semuanya akan saya cabut ya, saya cabut semua kemampuan yang ada di badannya dengan izin dan pertolongan Allah. Kemudian akan saya bukakan dengan izin Allah, tapi bukan saya yang membukakan, orang lain nanti ya, bukan Allah, bukan saya. Akan tetapi saya sebagai mediator begitu ya. Akan tetapi yang mendapatkan masukan dari yang memanas-manasi memang saya yang dipanas-manasi supaya saya turun tangan begitu. Nah, akan tetapi saya turun tangan juga, akan tetapi menjelaskan tentang kejadian-kejadian seperti ini yang sudah saudara-saudari sekalian saksikan di video-video saya sebelumnya. Jadi tetap saya turun tangan, akan tetapi tidak memberikan tantangan. Karena kalau seandainya saya memberikan tantangan, menuruti itu ajakan pengaruh-pengaruh dari itu ya, maka sebenarnya saya sudah ikut ke kiri teman-teman ya. Makanya saya tetap turun tangan, akan tetapi tidak mengikuti petunjuknya gitu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya memang itu benar-benar terjadi, maka saya bisa bertemu dengan Marcel sebenarnya udah saya cabut, bukan saya ya, saya minta supaya kekuatannya dicabut semuanya, udah habis kemampuannya. Kemudian mintakan kepada Allah supaya mata batinnya terbuka, indera penglihatannya bisa terbuka supaya bisa melihat semua yang ada di sekitarnya. Biarlah mereka dibanting atau apa sampai keluar kuning-kuningnya, saya tidak ada urusan lagi. Dan itu niat saya, keinginan saya seandainya terjadi, dan harus ada tanda tangan sebagaimana ada perjanjian, surat perjanjian sebagaimana yang dilakukannya di salah satu perguruan. Itu perguruan apa ya, daya apa namanya yang gendut itu. Saya kasihan sebenarnya karena beliau itu sebenarnya tidak menipu, akan tetapi memang batas kemampuannya seperti itu, dan itu bukan tipuan, memang batas keilmuannya seperti itu. Dan yang oleh Marcel disamakan dengan kemampuannya sendiri, itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan dari saya. Ini adalah pemberitahuan dan sebenarnya masukan ya untuk teman-teman semuanya. Silahkan dinilai sendiri oleh saudara-saudari sekalian, dan ambillah yang baik, buanglah yang jahat. Jadi saya sendiri memang kadang-kadang ya ada yang manas-manasi, pasti ada, karena yang namanya jin pasti tapi jin kafir tentunya ya, atau jin yang fasik atau yang munafik seperti manusia. Ada yang suka memanas-manasi supaya kita mengerjakan sesuatu yang melanggar agama. Akan tetapi alhamdulillahnya saya tidak terpengaruh ke situ, tapi sudah ada di pikiran. Ada di pikiran tapi tidak mau melakukannya. Karena yang dikatakan orang kuat menurut Rasulullah bukanlah orang yang kuat bergulat atau berkelahi, akan tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Sudah jelas ya, itu menurut Rasulullah. Jadi saya kira sudah cukup pemberitahuan dari saya, penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membawa kesadaran bagi masyarakat yang selama ini sudah tercuci otaknya ya, yang dikiranya Marcel itu di jalan yang benar, sebenarnya itu adalah di jalan yang batil ya teman-teman ya, di jalan yang batil, baik menurut agama maupun menurut adab ya. Jadi ini teman-teman ya perlu diketahui, mudah-mudahan ini menjadi salah satu penyebab hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita semuanya, maksudnya kita, saya dan juga Anda sekalian.
Jadi begitu teman-teman ya, karena semuanya hanya hidayah dan pertolongan Allah yang bisa kita andalkan. Maka itu semuanya, sekeras apapun usaha kita, tidak akan mendapatkan apa-apa. Sudah jelas ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup. Saya akhiri dengan doa kafarat majlis. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat ya. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.